Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan langsung bergabung bersama dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Ada Kadek dan juga Ketut, silakan. Siapa duluan? Bagaimana tanggapan kalian soal politik gimmick ini sama adu gagasan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Nanda atas kesempatannya. Jadi sebelumnya saya Kadek Jayanta, selaku fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi kita lihat kisruh pada akhir-akhir ini di mana adanya gimmick. Ya. Banyak sekali gimmick ini bermunculan. Yang tidak hanya ada Gemoy, kemudian main selepet, dan juga ada gerakan tiga jari tadi. Gitu. Tetapi juga ada gimmick-gimmick yang akhirnya memunculkan adanya sikap untuk saling menjatuhkan, menyudutkan. Kemudian ada pihak-pihak yang merasa tersakiti, merasa dicurangi. Gitu. Ini malah menjadi suatu simbol bahwa kualitas demokrasi yang dipertontonkan pada pemilu yang akan datang ini sangat rendah. Kita perlu sadari bahwa hal ini muncul tentunya karena apa yang dikontestasikan oleh para calon dalam pemilu tahun ini. Jadi perlu digarisbawahi bahwa di masyarakat tentunya tidak ingin adanya ini. Gitu ya. Kita harus mencerdaskan bagaimana masyarakat yang ada dengan suatu yang lebih berkualitas lagi, lebih ke arah gagasan. Nah, tetapi di saat ini yang muncul adalah salah satu contohnya, di mana adanya kerjasama antara tim kemenangan yang nomor urut 1 dengan nomor urut 3 untuk menjaga pemilu. Sedangkan yang nomor 2 tidak diajak. Oke, jadi Ya, poinnya. itu. Jadi ini menjadi suatu pertanyaan. Apakah ini menjadi salah satu cara agar nantinya di pemilu ini memperlihatkan untuk menyudutkan salah satu calon sehingga bisa untuk memenangkan. Kenapa tidak menggunakan cara lain? Oke, itu baik. yang ingin saya Oke, komentari. baik. Satu lagi. Lebih dipersingkat lagi. Oke, cek. Halo, perkenalkan. Oke, ya. Jadi, perkenalkan saya Yudi Dharma dari Fungsionaris Bambang Riksa. Nah, jadi dari sudut pandang saya lihat saat ini, isu politik gimmick ini merupakan suatu strategi yang digunakan untuk bisa menarik massa. Nah, sementara yang seharusnya menjadi fokus penting dalam pemilihan ini adalah bagaimana kita menyoroti substansi dari program yang akan dikembangkan sebagai seorang calon pemimpin nantinya. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana kita nih sebagai seorang mahasiswa memastikan bahwa kampanye politik yang dijadikan tidak hanya sekedar gimmick, tetapi juga memiliki sebuah gagasan dan juga program yang nyata, yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan juga pemerataan pembangunan di masyarakat khususnya. Nah, seperti yang saya sampaikan, kita sebagai seorang generasi muda masih seakan dibuat buta dalam memilih calon seorang pemimpin. Karena yang ditampilkan sebagian besar hanya menonjolkan kepribadian pemimpin, bukan kompetensi, pengalaman, ataupun kecerdasan. Nah, seperti yang disampaikan tadi, seakan para calon hanya berlomba untuk memperoleh suatu. Oke, langsung saya kasih kesempatan ke Bang Maman dulu deh. Bang Maman, itu jadi mahasiswa berharap bahwa yang ditampilkan harusnya jangan hanya gimmick begitu loh. Harus adu gagasan nanti selama masa kampanye yang cuma 75 hari ini. Ya, saya pikir sama ya, semua juga memiliki kesepemahaman yang sama. Dari awal kan tadi saya bilang bahwa gimmick adalah salah satu bagian dari cara kita berkampanye atau membangun sebuah gaya politik riang gembira. Namun di luar itu dari sekian banyak pola, cara kan ada lagi cara misalnya mengkampanyekan konsep, ide, tawaran apa sih yang mau kita berikan. Contoh tadi, artinya dalam forum ini kita udah seneng gitu, kita udah mulai memperdebatkan sesuatu yang jauh lebih substantif terkait isu ibu kota negara, isu program yang kita tawarkan, tambahan lagi tadi macam-macam. Jadi artinya bagi kita, ya memang kita mau menuju ke arah sana supaya tadi publik juga bisa diedukasi, publik juga bisa diberikan pembelajaran. Jadi bagi saya sih sama lah, saya pikir juga itu yang lagi mau kita bangun daripada tadi hanya sekedar mendiskreditkan kelemahan si A, kelemahan si B, kelemahan si D gitu. Karena saya yakin ketiga-tiganya ini punya kelebihan kelemahan kok. Gitu. Jadi sampai hari ini kita juga masih konsisten, minimal saya secara pribadi kita nggak mau masuk ke dalam perdebatan yang mengangkat kelemahan-kelemahan setiap kandidat gitu. Jadi kita masukin fokus di situ aja. Silakan. Makasih. Waktu kita nggak banyak nih, silakan saya kasih kesempatan. Kan pemilu itu juga sarana mendidik
dan mengajak masyarakat terlibat ya, karena elit pasti punya kesalahan. Nah masalahnya dengan politik gimmick yang berlebihan ya, khawatirnya itu kan ini kan semacam show untuk menarik perhatian. Kalau perlu dia manipulasi, nggak benar gitu. Aslinya nggak begitu, digimikan supaya memberi kesan yang baru. Yang saya khawatir lama-lama dia percaya dia tuh seperti yang baru itu. Padahal pada titik tertentu negara ini akan ada ancaman, ada krisis kita hadapi, baik dari dalam maupun dari luar. Orang aslinya keluar nih Mbak Nana. Nah pada titik itulah kita membutuhkan pemimpin yang tidak menang cuma karena gimmicknya doang begitu loh. Bagaimana konsep dia, bagaimana pengalaman dia, rekam jejak dia saat berkuasa. Karena orang keluar aslinya pada saat berkuasa gitu. Nah politik gimmick ini yang kalau dalam jangka panjang berbahaya karena dia membusukkan demokrasi yang kita lahirkan dengan susah payah begitu. Oke. Terakhir Bang Deddy, nanti baru saya kasih kesempatan Mas Koco. Ya, tadi Kade ya menyebut bahwa seolah-olah pasangan 1, 2, dan 3 ini cenderung menyudutkan salah satu pasangan calon. Kan tidak ada asap kalau tidak ada api. Apa yang dialami oleh Ketua BEM UI yang kemudian didatangin rumahnya, ibunya, itu kan contoh. Anak perempuan yang membuat statement di Banten tentang baliho yang menyebar begitu masif, lalu mendapat intimidasi, itu juga contoh. Kantor-kantor partai didatangin oleh polisi tanpa alasan dan kepentingan yang jelas, tanpa surat tugas, juga itu salah satu contoh. Adanya pemanggilan direktur kriminal umum, ya bukan di Krimsus, kepada kepala-kepala desa adalah contoh-contoh di mana instrumen kekuasaan itu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak pada waktu pemilu ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentu semua ingin agar perdebatan dalam demokrasi kita ini substantif. Tetapi jangankan Indonesia, Amerika itu piramida pemilihnya juga sama. Sekitar 7% ya itu di atas itu adalah perilaku politik. Ya, politisi, anggota partai politik dan lain-lain. Lalu sekitar 13%-nya itu ya sampai 21% itu kelas menengah termasuk mahasiswa yang nonton TV, baca koran, lihat media online. 70%-nya itu adalah rakyat biasa. Rakyat biasa yang memang sangat mudah, sebentar dong, sangat mudah dibentuk opininya melalui pendekatan-pendekatan gimmick, pendekatan-pendekatan katakanlah sembako. Enggak, karena itulah memang situasi kita ini. Yang paling mengerikan itu adalah ketika memang adu gagasan itu tidak diberi tempat. Nanti kita tunggu debat KPU. Mudah-mudahan nggak jadi seperti isu ini dibatalin gitu. Oke, saya kasih kesempatan debat pasangan calon. Kalau dari sebentar saja Bang. 30 detik. Menurut saya sih ya kalau ini kan mahasiswa ya proaktif untuk mencari informasi mengenai program visi misi dari kandidat. Karena kalau bicara dari kandidatnya sendiri dan medium yang ada, memang seperti saya bilang tadi, mediumnya juga nggak terlalu banyak begitu. Tetapi satu hal yang saya yakini bahwa setiap kandidat sudah menyiapkan buku visi dan misinya. Dan saya udah dapat semua kok. Yang paling tebal dari pasangan Amin, yang paling tebal. Ya. Terakhir Pak Emrus sih kasihnya. Baik, kalau dari mahasiswa tadi sangat bagus sekali gitu ya. Dia katakan jangan hanya gimmick dong. Artinya mereka itu adalah pemilih rasional. Bukan pemilih emosional. Nah, memang bisa kita lakukan gimmick-gimmick tersebut sebagai attention effect. Untuk memikat perhatian. Tetapi tidak boleh berhenti di situ saja. Justru gimmick yang dibuat ini dikombin dengan program. Misalnya katakanlah baliho. Ada gimmick foto yang mirip Prabowo sama Gibran. Harusnya disertai dengan program yang ditawarkan. Yang terjadi saya lihat salah satu diantaranya adalah yang saya lalui di daerah Lenteng Agung. Yang sering saya lewat. Hanya gambar. Saya mau cek apa programnya. Oleh karena itu kombinasi antara dua simbol ini sesuatu yang baik. Oke, itu mungkin bisa jadi cara kombinasi antara gimmick politik dan juga penyampaian ataupun delivering gagasan. Bagaimana sentilan-sentilan dari teman-teman komika nanti soal politik gimmick para capres dan juga cawapres? Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami.